kisah yang lain disebutkan, ada seseorang miskin, punya anak sekian, beberapa orang. Ini kisah-kisah salafus saleh dulu. Dia pas mau makan sama istri sama anak-anaknya, ada 4-5 orang anak, mau makan sama-sama, dan cuma ada sedikit makanan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu orang miskin. Dia bilang begitu, mau dihidangkan makan, mau makan, ada yang ketuk pintu. Saya suruh istri saya buka, dibuka pintu, ternyata ada orang miskin yang minta. Mereka miskin, ada orang miskin lagi minta. Kami sudah sekian hari nggak makan, berikanlah makanan. Istrinya tanya dia, kasih makanan. Dikasih makanan semuanya, karena kalau dibagi dua juga nggak cukup. Orang itu juga punya anak banyak. Dia sama istrinya orang mukmin. Berjalan waktu beberapa saat selain kalau kita mungkin berapa jam, kelaparan semuanya. Anak-anak lapar, dia lapar, istrinya lapar. Tengah malam nih. Ya, kalau kita sekarang di awal malam, jam 12 malam gitu. Istrinya bilang, bagaimana? Anak-anak menangis semua kelaparan. Kita juga kelaparan semua. Dia bilang, baiklah, saya akan keluar, saya akan cari rezeki Allah. Nanti Allah akan kasih nanti. Dia bilang, orang ini cerita, dia bilang, saya keluar dari rumah, saya pergi ke masjid dekat rumah. Kemudian saya sholat malam. Sambil berdoa kepada Allah. Dan kalimatnya, saking manjanya sama Allah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, kalau saya dan istri saya dan anak-anak saya kelaparan malam ini. Jadi bahasanya semua dirincikan, minta kepada Allah pada hal-hal yang kecil pun, minta makanan kepada Allah. Saya malam ini lapar ya Allah, berikanlah makanan. Gitu kan? Dikatakan dalam kisah ini, ada seorang amir bisa kita katakan raja atau gubernur wilayah itu, sudah seminggu gelisah, mau bertobat kepada Allah. Sudah seminggu gelisah mau bertobat kepada Allah. Maka dia pun gelisah. Amir ini malam itu dia nggak bisa tidur. Dia keluar, dia ambil makanan terbaiknya, harta terbaiknya dari emas berkantong-kantong dibawa sama dia. Dia bilang, ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, maka aku akan membagikan ini kepada orang yang membutuhkannya malam ini. Dan aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini, aku akan biarkan dia menuju ke arah yang manapun kau pandu. Maka kudanya pun jalan hanya masuk ke dalam masjid yang ada orang susah tadi. Ini kisah nyata. Pada saat masuk dia bilang, Amir ini bilang, saya tidak tahu kenapa kuda saya ke sini. Tapi ini rumahnya Allah, pasti ada sesuatu. Dia bilang, saya turun dari kuda, saya masuk, saya temukan orang itu lagi berdoa. Dan doanya minta makanan. Maka saya pun berkata kepada orang tersebut setelah dia salam, saya sudah dengarkan doamu, dan saya salah satu hamba Allah, dia bilang, dan saya pemimpin Amir ya, wilayah ini, saya niat taubat dan saya ingin memberikan ini, maka saya berikan kepadamu. Ambillah harta ini, uang ini cukup untuk dia menjadi orang kaya karena banyak sekali dan makanan juga sudah cukup. Dan dia bilang, Amir ini bilang, pemimpin ini bilang, kalau seandainya kau butuh apa-apa datang ke istana saya saja. Jawaban orang itu di depan raja tadi, pemimpin wilayah ini, dia bilang, kalaupun saya butuh, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Tuhan anda dan Tuhan saya Allah yang telah membuat anda datang malam ini membawakan makanan. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi orang ini, teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita lagi punya hajat, kemudian ada satu orang yang kaya datang kepada kita. Kemudian dia menawarkan kepada kita solusi. Misalnya kita terlilit utang, atau misalnya kita mau bayar rumah sakit, atau apa saja. Lalu datang orang mengatakan, baiklah saya akan bayarkan. Mungkin pikiran kita pendek sampai di situ. Kita akan mengatakan, baiklah. Apalagi dia bilang, pokoknya butuh apa saja datang ke saya. Ini nomor telepon saya. Saya yakin kita akan lupakan Allah itu. Kita akan ke orang itu. Ambil pelajaran dari orang soleh ini. Di depan orang itu dia mengatakan, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan anda dan Tuhan saya yang telah membuat anda datang membawa makanan malam ini. Jadi justru kalau sudah dapat solusi, jangan malah jauh dari Allah ini. Malah harusnya jadi lebih dekat kepada Allah SWT.